Allah lengan relebon na lido adalah Allah lengan cinampe. Maka kita akan butuh perjalanan yang begitu sangat panjang. Karena hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur hanya 60 sampai 70 tahun. 70 tahun hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat. Cinampe mikiye. La ilaha illallah. Kalimat kami nan istimewa, kalimat kami nan mulia. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal nigi na semati, nacapurna sabab kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka dia gada onronna sangadinna surga pemasena pung Allah Ta'ala. Salah satu untuk mengembangkan syiar Islam, yakni memperingati kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magai peringati supaya timbul lagi semangat cinta dan motivasi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang memperingati Maulid, datang maki engkaki koroh. Nasaba insyaallah tampu ikesing mega deceng wot ding rilolongeng mega apalang wot diri runtu insyaallah runtu to kitelo lisu narik kongka yak ko degaga pale sak baraki alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan sangat yang istimewa. Egana mungkin balibolata melorapi unni tapi teneloreng ipung Allah Ta'ala. Egana mungkin balibolata melohadir peringatan Maulid malam ini tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Maka para alim ulama berpendapat narekomilau kiripung Allah Ta'ala. Kalau minta kisah sama Allah ya komilau kiripung Allah Ta'ala minta 3 ini. Yang pertama minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan. Nasabak namo maga bateta melo hadire, namo maga bateta melo datang memperingati maulidnya, tapi kesehatan terganggu, maka tidak akan mungkin terjadi. Betul? Yang kedua kata ulama minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Detona malasa sehat tongemui tapi maiga naurusu ni pangimpanna naurusu ni sarang walena naurusu ni calon bupatina mega naurusu kesempatannya tidak ada, maka dia juga tidak sempat hadir pada malam ini. Yang ketiga para alim ulama minta ini yang paling penting. Apa itu? Minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah. Ini yang paling mahal. Ada orang mungkin sakit, ada orang mungkin sehat, tapi tidak sempat hadir. Justru yang mungkin punai sakit hadir, maka dia mendapatkan hidayah dan panggilan dari Allah. Ada mungkin orang detoga kesibukannya, tanya to pejabat, tanya to tau sugi, tanya to pengusaha, tapi dia tidak mendapatkan panggilan dari Allah, maka dia tidak sempat hadir pada malam ini. Jadi saya yakin semua yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintau kiripung Allah Ta'ala, minta sama Allah, puang, Pak Barakana mauliku, mudahkan segala urusanku. Puang, Pak Barakana mauliku, engkau jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Pak Barakana mauliku, engkau sembuhkan sapunya sakit. Barakana mauliku, kurangi sapunya masalah. Nah sahabat dia sengiru patau dia gaga tu rupa tau dia gaga masalahna. Betul? Engkau mana masalahna? Muasa ngilura dia gaga masalahna. Bu. Ni banyak masalahna. Betul?
Engka mana masalah na punai jabatan engka masalah na digaga jabatan na engka masalah na tahu sugi engka masalah na kasiasi engka masalah na orwane puna masalah perempuan bu lebih megai. Dan memang menurut survei yang terbaru yang paling banyak masalahnya itu perempuan. Masalah yang pertama arisana depa nendre mbo malipuno sih. Masalah yang kedua cicilan depa na lunas malipuno sih. Masalah yang ketiga anak melo iboting. Itu na jadi masalah. Yang jadi masalah bapak nelo to. Maka datang peringatan Maulid supaya cinta itu, datang peringatan Maulid supaya bermuhasabah diri. Ya Allah, jadikan maulidku ini adalah maulid yang terbaik. Jadikan maulidku ini adalah maulid yang tersempurna. Karena banyak orang bercita-cita ingin mendapatkan pada malam ini, tapi tenelorengi pungala tala magai lele ripamasina. Naryasengnya matengeng pura dapat tentu pungala tala. Rasanya matengeng atoro na pungala tala, rasanya matengeng elo na pungala tala, bukan aturan manusia. Nah sabenengeri utanay kita sedi-sedi, sananya ditanya kita satu-satu, maka de melo ni gamate, jawabat ta pasti de pakai lo mati na saba elo ta. Betul? Atau elo ni? Depa? Nah, termasuk ya nalku ditanay ka. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan siap atau tidak siap, tapi mati adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan menentukan dua alalangenna? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kama toni mato sunni kima sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, neke majaki bali bola, nabai sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Betul? Ada orang rajin sholat, tapi raja pagosi. Deto kagak disalo jambu pagosi. Ngani gamak kada. Maka pekogan ni pelacarana Ustaz, maka dimundri purata masapajang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, pure mas sempajang na baca rawik ketelu dendre, astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, dan niat dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang nak dan pengimanan ni pungala ta'ala kuritu. Amin ya rabbal. Engkakah manusia di dunia ini tidak punai dosa? Adakah manusia yang sempurna di dunia ini? Tidak. Punai mana ini dosa ya? Muasanya ustaz saya dengan dosana. Liwe gana. Ada dosa mata, ada dosa mulut, ada dosa tangan, ada dosa. Maka minta sama Allah supaya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimundri purata masempajang istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engka makada ustaz malampe lade poncoki astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Engka makada ustaz malampe mopi poncoki si astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Engka makada ustaz malampe mopi poncoki si astaghfirullah astaghfirullah. Engka makada ustaz malampe mopi udi moro astaga. Deka haga ya roh. Hanya sampai astaghfirullah.
astagfirullah, astagfirullah. Maka di Mundri Puratama sepanjang habis salat subuh genjot dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Habis salat subuh astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Habis salat duhur astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Habis salat asar astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Maghribi astagfirullah 100. Isya 100. 5 dikali 100, 500 dikali 30 hari, mega. Listen ranking. Pokoknya mega. Alhamdulillah. Dan ada rasa ya roh. Di Mundri Puratama sepanjang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rob. Ampuni segala maksiat kami ya Rob. Punaiki dosa. Lebih baik kita mengaku dosa daripada kita tidak pernah mengaku dosa, ternyata dosanya setinggi gunung. Ulangi, lebih baik kita mengaku banyak dosa daripada kita tidak pernah mengaku dosa, tapi ternyata dosanya setinggi gunung. Maka datang peringatan Maulid menjadi penggugur dosa-dosa ye. Makan nabita, barang siapa dia duduk nigi tudang maringkalinga ceramah. Barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, maka seluruh materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, apabila dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi penggugur dosa-dosa. Makanya kalau ada peringatan Maulid, datang. Diundang tidindang datang. Nasabah barakah nama kesing. Jangan dilarang. Kata makokoe anti Maulid, tidak mau Maulid dengan alasan katanya bid'ah, dengan alasan katanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dengan alasan katanya itu Maulid hanya sebagai musyrik, kafir, bahkan menuduh kita adalah ahli neraka. Jadi kong kama Maulid neraka, Andi Armayadi neraka. Ada begitu. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah. Sekalina di langit telok pun apa capu. Maka datang peringatan Maulid supaya untuk bermuhasabah diri, untuk mengingat kita bahwa insya Allah egana pamase nawerengi pungala taala, egana papinya menawerengi pungala taala. Allah tidak minta bayar. Allah tidak minta emas, Allah tidak minta untuk diganti. Allah hanya minta lisjudu, kau banyak sujud di hadapan Allah. Allah minta untuk banyak beristighfar. Sarikwa menginsya Allah, Allah memudahkan segala urusan tak. Amin ya Rabbal. Bayangkan nih Pak, semua yang akan kita bawa, semua yang kita persaksikan pada malam ini menjadi sabbi maneng ya Rob. Jadi sabbi. Dan itulah yang akan memudahkan kita ketika menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Itulah yang akan membela kita nanti di padang mahsyar. Itulah yang akan memberikan kita pertolongan nanti di yaumul qiyamah, yang akan memberikan kita syafaat ketika nanti di padang mahsyar. Yang tidak ada bisa membantu pertolongan degaga ditoloki sangadinna syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya. Datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka. Datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar foto-foto, tapi untuk mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkaki hadere yeuni. Nasa benengetan na nabita na deki gagas soe. Benengetan na nabita de gaga langit bumi beserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hadir. Maka mestinya pada malam ini kita banyak-banyak bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil
Coba semuanya. Salatullah, salamullah. Salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nah, coba ibu-ibu sama koki, bapak-bapak. Nah, coba. Onro minta kado kan. Coba, coba bapak-bapak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sama koki. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Allah ala Yasin habibillah. Semuanya. Tawassalna bi bismillah hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cicepi salatullah, salamullah. Ya Rabb, pandang kami dengan pandang rasa kasih sayang. Ya Rabb, pandang kami dengan rasa cintamu. Sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasulmu. Habibillah. Mudah-mudahan yang baca salawat insya Allah panjang umurnya. Dimurahkan rezekinya. Diangkat sakitnya. Dijadikan anaknya penghafal Quran. Mudah-mudahan lunas utangnya. Iya ropuraina wajah. Ya kodeva wajai. Amin. Abu, ada amalan supaya cepat lunas utang. Ada. Bagus dibacain. Diajarkan sama Andre Gurutta supaya lancar urusan ta, rezeki kita insya Allah datang tak disangka-sangka. Ya. Bagaimana caranya Ustadz? Nah, ketika pada saat khutbah di atas namelui natutu katobana, nasabah ibu-ibu tidak pergi Jumat, maka ajarkan kepada suamita. Bapak na baca ye. Jangan sedikit terlambat matama. Baca ini. Nah, setelah naik koilon itu na baca nih katobana, pak katoba biasa, maka itu biasa barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca itu ya sudah nih pak katobai pak di duduk mi. Setelah duduk mi di atas kita yang dibaca mi doanya. Ini mi doanya. Ya, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Setinggi gunung kau punya utang, insya Allah Allah akan berikan kemudahan lunas utangmu. Sudah dihafal? Ya, cueki pale. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ulangi. Telok dua. Insyaallah amalkan itu Bu ya. Allah memudahkan segalanya. Allah akan berikan keistimewaan. InsyaAllah memelihara itu bacaan. Ketika ada cita-cita yang dimuliakan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu, yang diinginkan nanti di hadapan Allah, maka banyak itu dengan niatkan. Mudah-mudahan dengan lafaz niat, dengan tujuan kita keyakinan karena Allah yang mampu menolong, maka insyaallah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Salah satu yang merubah takdir adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mampu merubah takdir adalah banyak-banyak bersedekah. Salah satu yang mampu merubah takdir dengan banyak-banyak beristighfar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, wa dzakarallaha katsira, maka sebaiknya dia banyak-banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Genjot dengan istighfar, genjot dengan salawat, genjot dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat kaminan istimewa, kalimat kaminan mulia. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal nigi semati, na capurna sabab kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pemasena pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tapang kemete begam panna tustas elo kita di surga. Pesani paling betah-betah lo pakai mati baru dibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan, kenapapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Maka tiak herangi, jangan herang. Narekung kata di pamadang di te kesina sempajanna. Egana puasana pulang balik ke tanah suci sering Kamis de puasa sunat. Tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Justru makadamin la namalla matanna. Magai dipatabiling-pilingi pole resetangi. Maka kata Nabi, ketika menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakarat, membacakan surah Yasin. O puang, kuale pabarakana bacaan surah Yasinku. Narekomelo kicabu nyawana itu aku kicabu puang, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca nih surah Yasin. Tak pengka salah paham. Berarti ya surah Yasin Ustaz, surah untuk mapate. Tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Bukan hanya kematian. Apa ya ini napa baca surah Yasin engkau pato mate. Baru Yasin hadapi orang mati. Identimi Yasin mate. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Puang, gana masalah kulonya puang. Kurangi saya punya masalah, baca surah Yasin. Ada anaknya nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania garinta, engkau lasata, ada penyakitnya, seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Salah satunya dengan baca surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin, anaknya nakal. Baca surah Yasin, engkau lasata. Baca surah Yasin, engkau masalata. Baca surah Yasin, engkau inreta wajai. Tidak mungkin surah Yasin dan lunas. Alhamdulillah. Ya, bacakan nih surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca ba la ilaha illallah. Baca bapa la ilaha illallah. Limun ripurana mati. Yantarani, maka itu sudah ditinggalkan semua. Bapak Ibu, namanya hidup di dunia ini adalah sementara. Dan suatu saat pasti kita akan tinggalkan. Allah lengan relebon itu adalah Allah lengan cinampe. Maka kita akan butuh perjalanan yang begitu sangat panjang. Karena hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur hanya 60 sampai 70 tahun. 70 tahun hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat. Cinampa mikie. Nah ini dibawa boleh salah jampu ke pasar sentral sengkan naik PT-PT, bayar tidak? Bayar. Siaga nih maku ke wajana. Siaga 10.000. Pertanyaannya kalau kita hanya bawa uang dari salon jampu ke pasar sentral 10.000. Wedini galetu, wedini letu, tapi dia mulisu. Mage dia nagenda doye. Betul? Siaga pipale Ustaz, 20 pi sabu, 20 pi sebu. Pertanyaannya kalau kita hanya bawa uang dari salon jampu ke pasar sentral sengkang, udini letu, udini lisu, tapi malupu kutu lisu apa dia penuh pura mandri. Betul?
Siaga pe pale Ustadz cari lauk 30.000 jadi 50.000 pi. Pertanyaannya kalau kita hanya mau makan ke Salau Jampu 50.000, rugi ki. Depan ni meli daster, depan ni meli cila, depan ni meli rencong, depan ni meli ulaweng. Artinya apa? Dari Salau Jampu ke pasar sentral mungkin hanya 30 menit. Nah butuh biaya ratusan rupiah atau jutaan sesuai kebutuhan kita di sana. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kesiapan kita untuk menuju ke hadapan akhirat kelak? Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Bagaimana perjalanan kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim? Yang tahu jawabannya bukan Ustadz, yang tahu jawabannya bukan saya, yang tahu adalah kita semua. Tetek siaga nih? Apa suka? Maka mesti ala kita mesti harus ada persiapan. Maka apa yang akan bawa kata Nabi ketika kita diantar ke kuburan? 3 yang akan mantar aki telum mantar kita senabitan aku diantar ke kuburan. Pertama keluarganya, yang kedua orang peranna, yang ketiga amalana. Nekeli sudah monro sedi, amin rorua mantangi sedre. Bahasa asliku itu. Li sudah monro sedi, apa yang pulang? Pulang keluarganya, pulang anaknya, pulang cucunya. Betapapun cucu terhadap nenek, betapapun saya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah mungkin dipasti kubur ala kubur, pasti lisul di burana. Betul? Engkau naga pajaman. Cucu mati neneknya lo tuh dipasti lemak. Ada gak? Namo yang lisu tuh. Nah yang namanya adalah anak adalah amanah. Yang namanya amanah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Maka demi Allah kata Nabi, ada orang tua nanti di akhirat diparesa hajin nama baru, diparesa sedekah na liwai gana. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ternyata dek na jaji magai engke anak nama kabin di muntri maka detahang di itu bapak melo utanayang di balik itu bapak. Ternyata berkata ini anak, malaikat ini bapakku kuakui rajin tahajud, tapi anak tomi lama tahajud, saya tidak pernah diajar tahajud. Dia rajin sholat 5 waktu, tapi saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Dia rajin mengaji, tapi saya tidak pernah diajarkan tentang agama. Nah sahabat dia nak ajar agama agama, tak kelupa karipung Allah Ta'ala. Manosa kama kokoi, karena saya tidak pernah diajarkan dengan agama. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik matama di neraka. Magai salah didi. Bu, oh bu, paling utama didik anak dengan baik. Jadi nanti di akhirat kemudian ada anak diperiksa ya roh. Kenapa? Karena orang tua dia lupa dia lalaikan kepada anaknya. Maka paling utama didik anak dengan mengaji na yolo, mengaji na yolo. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat, baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati, tidak. Dia tidak dilarangi. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anak tak pintar mengaji. Alhamdulillah. Pada Rudin terima ngaji tega nih. Hane mengaji. Masya Allah. Kesini suarana magertak ni tahunna. Sudah berkeluarga? Oh, belum. Bu, takut-takut ya. Ya. Kalau ada menit tuh macam mengaji, masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena modal pak. Macam mengaji. Disuruh anak pergi kau mengaji. Nah apalah bismillah, nah apalah surah Al-Fatihah, nah mateki. Kurang persiapan. Ditanya dalam kubur man rabbuka tidak bisa jawab. Man nabiuka tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengajikan surah Al-Fatihah. Makutanya malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar kalau begitu hentikan penyiksaan. Barak karenanya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Maka berdoa kepada Allah. Ngakukui magampang di pesantren Adam, TKTP Adam, di pondok Asadiyah Adam. Ini mani bawang, tega-tega di tiwi anak tak, di bulu kumbang katona. Ini mani, loki pas sekolah bulu kumbang, ini mani, apa angkato sa pesantrenku. Ini mani bawang. Jadi mau kemana lagi pak? Masya Allah. Ya makukui pak ujiannya, masya Allah. Anak-anak sekarang pengaruhnya luar biasa.
yang paling besar pengaruhnya HP. Betul? Coba makin bayangkan, kira-kira ilmu apa yang bisa menghentikan anak main HP? Ilmu apa? Sandro? Dia na mampang. Indo na lamacangi, dia no lepa Indo na mang HP to. Jai kebutuhan, tidak bisa. Karena kebutuhan. Kalau saya mau sampaikan salah satu ilmunya kalau mau menghentikan anak main HP, masukkan ke pondok pesantren, langsung berhenti. Berhenti tidak? Berhenti. Pertama bani koro, tanya pun di urusan, yang penting mengerti ko, akam aja ko. Ini kalau gratis ko. Betul tidak? Kadang ada orang tua baru mau menakasi masuk aja di pesantren kalau nakal ki. Ustaz engkau anakku mau betah nih, cauka, alani. Iko lagi cau, apalagi ya. Subhanallah. Anak-anak kita dididik dengan baik supaya mereka tentang ajaran mereka tahu ajaran Islam. So mereka insya Allah akan menjadi patola palalu. Nah komacanya mengaji modal bagi orang tuanya nanti di akhirat kemudian. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang angantar orang parang, hartanya disalahi, tidak ada itu tinggal. Bolanya disalahi, otona disalahi, satu yang akan tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kiseha sedekah memeni supaya jadi tolak bala. Jadi sedekah itu yang akan menunggu kita nanti di yaumul qiyamah. Karena sedekah itu itulah yang akan mampu menolong kita nanti di akhirat kemudian di alam kubur yang akan membela dengan sedekah. Maka datang peringatan maulid disuruh ki bawa telo supaya mengajarkan tentang sedekah. Diajar untuk bawa yang lain supaya diajarkan tentang sedekah. Ternyata dengan peringatan maulid memotivasi diri kita untuk bersedekah. Apa engkau meto tahu liwa sekena kikir galam pagujam batang. Ya narupa. Nah tanah-tanahnya ini akan membela kita nanti di yaumul qiyamah. Dan insya Allah itu akan membela kita nanti dalam kubur. Hartanya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, satu yang akan tinggal amal perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Maka datang peringatan maulid supaya rasa timbul cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekoga carana salah satunya tadi memperingati maulidnya, yang kedua dengan peringatan maulid muncul bacaan-bacaan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat lagi nama salawat. Pengalatala lagi nama salawat di rabita, apalagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sabenengetannya nabita nadeki gaga, tapi nasabari nabita maka kita hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika kita dihamilkan. Ketika Nabi Muhammad tidak hadir ketika kita dihamilkan, dia akan hadir ketika kita dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hadir ketika kita dilahirkan, maka dia akan hadir ketika kita menghadapi sakaratil maut. Ketika Nabi Muhammad gaga ketika sakaratil maut, dia akan hadir nanti di padang mahsyar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hadir di padang mahsyar, dia akan hadir nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Nah tunggu ki supaya matama ki di surga pemasena pung Allah Ta'ala. Ketika nasapa ki nabita di mana pulang di dalam surga, nah igaga, maka nabita masuk ke dalam neraka, dicari aina ummati, aina ummati, aina ummati. Papujinna nabita, mapamula ki di jadiang, letu di pecapureng, dia akan selalu mencari kita. Pertanyaannya, pernahkah juga kita mencintai Rasulullah? Pertanyaannya, puramoki gapa mengerangi nabita? Puramoki ga berkorban untuk Nabi? Puramoki ga mengerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Puramoki ga mengerangi masalah nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakode, jangan salahkan kenapa usaha tak bangkrut, kenapa usaha tak dena jaji, mage tanat-tanat tak dena jaji, mage usaha tak seakan-akan tidak jadi, karena salah satunya kita tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ancaji ngenna nabitta mancaji motivasi wi na endrai papujie na uddingi salama kirino makkoto para salam getta mato disuruh mrina pung Allah taala iala seseale narekomate ni nanapani masesse napani masesse kali narekomate ni nanarampe ni pung Allah taala walau tara ibil mujrimuna nakisu ruusi min rabbihim Rabbana abasarna wasamina farjina na'mal solihan inna mukirun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa menghadap di hadapan Allah sambil berkata Rabbana puang abasarna engkau nama kita wasamina engkau nama rengkalinga farjina palisu kok puang matuni cinam komuni. Tapi agan rampi pung Allah Ta'ala sesek na lemu sesuai dia kegunanna. Karena kau diberikan kesempatan di dunia tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wali kesimpulan, pancaji wi maulid mancaji maulid yang terbaik buat kita. Nasabahud dingi jaji mancaji maulid terakhir. Tapi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan maulid selanjutnya kita masih mampu untuk mendapatkannya. Insya Allah nari lolongang ibarakai, na uding jaji taraka illa duatta, na insya Allah napa barakai pung Allah Ta'ala jama-jamatta. Nari ko jaji tanang-tanangi, jaji wi galungi, jaji wi asewi, jaji wi laduatta, jaji wi anak-anatta, karena peringatan maulid Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mohon maaf sekiranya ada salah dan pasti banyak salah. Saya mohon maaf. Kalau sekiranya ada benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.